Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi yang cerah, pagi yang indah ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini, kita membaca Mazmur 134 ayat 2 dan 3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang sudah kami lalui sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami masih bersyukur, kami masih hidup, masih sehat. Dikala ini kami mendapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, sebelumnya ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Tuhan, kami mohon kiranya pada pagi hari ini, biarlah setiap puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan Tuhan disenangkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Meskipun hari ini dunia menganggap mahkota yang ia kenakan sebagai tanda kehinaan, namun bagi kita, mahkota itu merupakan tanda kemenangan dan kehidupan. Kendaki pun bagi dunia, Kalvari merupakan tempat yang menjijikan. Namun bagi kita, Kalvari merupakan tempat terindah yang suatu saat akan menjadi tempat yang dipuji-puji oleh semua umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Tenangkanlah hati dan jiwamu. Kita sudah berada di tempat yang tepat. Ingatlah selalu Getsemani dan Kalvari adalah rumah kita. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan benar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon pertolongan Tuhan pada pagi ini. Kira Tuhan menolong kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami dalam keadaan sekarang ini yang sangat sulit ini, berikan kami jalan keluar. Roh Tuhan menyertai kami, Roh Tuhan memimpin kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Pagi ini Tuhan, pesan-pesan-Mu kami akan dengar. Urapin hamba-Mu, berikan kuasa bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita dalam khotbah, keluar dari masalah kesulitan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini masa kesulitan terjadi di tengah-tengah kita. Kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian adalah bukti penyertaan Allah kepada bangsa Israel di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Allah punya cara sendiri untuk menyelamatkan bangsanya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana cara Allah menyelamatkan bangsa Israel di tengah-tengah kesulitan? Saudara kasih Tuhan, keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa. Marilah kita baca bagaimana Allah mengajar bangsa Israel keluar dari kesulitan. Di kitab Keluaran pasal 18 ayat 21. Ayat 21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel, Allah mengajar bangsa itu membuat sebuah sistem tersendiri kepada bangsa itu. Nah saudara, Allah memerintahkan bangsa itu untuk mencari orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, yang dapat dipercaya dan benci dengan pengejaran suap. Nah Allah mengatur bangsa itu dengan pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara-saudara kasih Tuhan, saat-saat kita mengalami kesulitan, kita harus memiliki tujuan yang sama. Kesulitan apapun yang menerjang kepada kita tidak akan menghancurkan kita kalau kita belajar dari apa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Ada dua yang saya akan bahas kepada saudara.
Pertama, jika pada saat ini saudara mengalami kesulitan di dalam memimpin perusahaan saudara atau usaha saudara, saudara harus belajar apa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel untuk keluar dari kesulitan. Kita harus perbaiki semua anggota-anggota perusahaan kita. Kita harus ganti kepada orang-orang yang cakap, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak menerima suap. Nah, saudara harus minta hikmat dan Tuhan untuk mengganti orang-orang di dalam perusahaan. Karena Alkitab berkata, jika orang-orang dalam perusahaan saudara tidak punya tujuan yang sama dengan saudara, saudara susah keluar dari kesulitan. Yang kedua, di keluarga. Inilah menggambarkan sebuah keluarga yang dipimpin oleh suami sebagai kepala keluarga. Dalam sebuah keluarga pun kita harus memiliki tujuan yang sama. Memang tidak mudah untuk memiliki tujuan yang sama dalam sebuah keluarga. Tetapi semua harus diusahakan kalau keluarga kita mau keluar dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Suami memiliki tujuan sendiri. Istri memiliki tujuan sendiri. Anak-anak juga memiliki tujuan sendiri. Inilah menjadi problem di mana kesulitan yang sedang kita alami tidak bisa keluar. Masing-masing mempunyai tujuan yang sama. Masih ingat kisah Ayub? Semua keluarganya Ayub tidak memiliki tujuan yang sama. Ayub takut akan dosa. Istrinya tidak takut. Anak-anaknya juga tidak takut. Saudara, kalau kita mau keluar dari kesulitan yang kita hadapi, ayolah ajak semua anggota keluarga kita memiliki tujuan yang sama. Mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengandalkan Tuhan, Yesus Kristus. Agar kita memperoleh berkat dari Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada salah satu pertanyaan paling klasik yang sering diajukan oleh manusia di saat-saat mengalami kesulitan. Apabila Tuhan itu begitu kasih, mengapa ia mengizinkan masalah atau kesulitan dan persoalan terjadi dalam hidupku? Ada begitu banyak jawaban dan penjelasan yang dapat kita cari mengenai hal tersebut. Namun satu hal yang hendak kita mengerti, bahwa salah satu alasan adalah Tuhan sedang memproses kita agar kita terus-menerus dipulihkan. Agar kita itu naik kelas. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke universitas, S1 ke S2, S2 naik ke PhD. Nah saudara, waktu saudara mau naik level untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah berkati saudara, inilah saudara harus memperbaiki semua apa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Agar saudara-saudari semakin serupa dengan gambarannya. Maka Rasul Paulus berkata dalam suratnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara kasih Tuhan, satu prinsip yang dapat kita pegang, bahwa Tuhan memiliki rencana di balik setiap kesulitan yang kita alami. Kesulitan dapat terjadi karena kita melakukan kesalahan. Kesulitan dapat terjadi karena kita membuka celah. Namun kesulitan juga bisa terjadi karena Tuhan memiliki suatu rencana yang besar di balik daripada kesulitan yang saudara hadapi sekarang ini. Untuk setiap masalah kesulitan, persoalan yang saudara hadapi, jika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, jangan saudara takut. Jangan protes kepada Tuhan. Tuhan punya cara untuk mengubah setiap kesulitan dan memperbaharui setiap kesulitan menjadi berkat-berkat kelimpahan dalam hidup saudara. Saudara-saudari,
Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita di dunia adalah sebuah bentuk kehidupan yang tanpa kesulitan. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita, di dalam hidup ini, jika hidup kita di dalam Dia, maka ketika kita menjalankan kesulitan, apapun yang kita hadapi, ada damai sejahtera, dan Tuhan menguatkan hati kita, dan Tuhan yang akan mengarahkan semua dalam kesulitan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, mari kita baca bersama-sama. Ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kami beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kesulitan dan kesusahan. Tetapi mereka yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus akan selalu mendapat kekuatan, penghiburan, kemampuan untuk menjalankannya. Karena mengetahui ada tujuan yang indah di balik semua kesulitan yang Tuhan merancangkan semua yang baik buat kita semuanya. Yang pertama, Tuhan menarik kita supaya kita lebih dekat dengan Dia. Maka Daud menulis dalam puisinya di Mazmur 34 ayat 19. Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara kasih Tuhan, ketika kita sedang merasa dalam lembah kekelaman, sudah putus harapan dan tidak ada daya lagi, namun justru kita terdorong untuk mendekat kepada Tuhan, agar merasa kasih dan hadiratnya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur. Tuhan selalu ada untuk kita. Ketika saudara-saudari merasa ditinggal sendiri, tidak ada seorang pun yang mau menolong, ingat, Tuhan selalu ada. Setiap kali kita datang kepada Tuhan untuk mendapat kekuatan dan penghiburan dari Dia, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kesulitan-kesulitan yang kita alami bisa jadi adalah caranya membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Seperti Tuhan waktu melepaskan Yusuf dari penjara, membebaskan Daniel dari gua singa, dan meluputkan Paulus dari perahu yang terdampar. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu karena Tuhan tahu justru di tengah-tengah kelemahan anak-anaknya, doa-doa yang akan dinaikkan kepadanya adalah doa-doa yang paling tulus. Saudara kasih Tuhan, tujuan yang indah di balik semua kesulitan. Yang kedua adalah Tuhan membentuk karakter kita menyerupai Kristus. Saudara kasih Tuhan, karakter adalah sesuatu yang membedakan, sesuatu yang membuat unik, dan sesuatu yang khas. Misalnya, karakter huruf A berbeda dengan karakter huruf B. Demikian juga dengan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita tidak menjadi sama dengan dunia, tetapi terus bertumbuh sehingga makin menyerupai dengan dirinya, yaitu karakter Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang kita alami dapat menunjukkan sudah sampai sejauh mana kita bertumbuh di dalam iman kita menyerupai Kristus. Apakah kita diam atau semakin mencerminkan menyerupai Kristus? Apabila kita merespon kesulitan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya, akan membuat karakter kita semakin lebih baik, semakin menyerupai dengan karakter Kristus. Maka Rasul Petrus menulis suratnya di 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tujuan yang indah di balik semua kesulitan. Yang ketiga, untuk melatih kita merespon kesulitan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ditulis oleh firman-Nya di 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara yang kasih Tuhan, cara terbaik untuk meresponi setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup kita adalah sebagaimana Yesus meresponnya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Karena itu juga Tuhan Yesus juga mengalami kesulitan-kesulitan yang kita alami. Yesus sanggup melewatinya dan menghadapinya. Serta teladan inilah yang menjadi pelajaran yang berharga bagi anak-anaknya. Jika Tuhan yang mengizinkan terjadi kesulitan dalam kehidupanmu, maka ingatlah, percayalah bahwa di balik itu semua ada rencana yang indah. Maka Nabi Yeremia berkata dalam firman-Nya, Yeremia pasal 29 ayat 11. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, kita harus bersukacita dan mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mata kita memandang Tuhan, jangan pandang masalah. Mandang Tuhan terus. Dan semuanya serahkan kepada Tuhan. Karena sejak kita hidup di dalam bumi ini, itu pun seizin Tuhan. Apapun yang kita ada itu adalah titipan Tuhan. Jadi mandang Tuhan terus. Karena Dialah yang bisa membawa kita keluar dari kesulitan. Kita bukan menghadapi masalah kesulitan dengan sendirian. Kita berjalan bersama Tuhan melewati semua ini. Tuhan bersama kita membawa kita ke arah yang lebih baik. Naik level. Membawa kita dengan rancangannya yang indah pada waktunya. Saudara-saudari kasih Tuhan, tujuan indah di balik semua kesulitan yang keempat adalah untuk menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kesulitan kita. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, sadarilah bahwa kasih Tuhan jauh melampaui apapun yang kita pernah hadapi dan sedang kita hadapi. Bukankah kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, itu pun karena Tuhan yang melindungi kita. Saudara, pandanglah mata ke Tuhan terus menerus. Tuhanlah yang akan membawa kita keluar dari setiap kesulitan yang kita alami. Satu demi satu Tuhan akan selesaikan. Sehingga Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi pada kita agar kita melek mata kita, sadar bahwa Dia ingin kita mengandalkannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya sangat terbukti bahwa Ia sampai rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu artinya Tuhan sangat sayang kita. Ingatlah, sadarilah segala kasih-Nya sampai hari ini. Itu pun belum berakhir. Karena Tuhan berjanji bahwa kasih-Nya kepada kita akan selalu baru setiap pagi. Langsung Paulus berkata dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dikasih Tuhan, banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Banyak hal yang kita tidak paham. Jadi ketika saudara pada sekarang ini mengalami kesulitan, jangan saudara merasa terbeban.
Jangan saudara merasa tertekan. Mata kita jangan melihat masalah. Mata kita melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata pada murid-muridnya di Yohanes pasal 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Nah saudara, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, kita tidak tahu. Suatu hari kita tahu, oh iya ya, Tuhan ternyata sangat sayang saya. Oh iya ya, Tuhan ternyata tolong saya. Oh iya ya, Tuhan mau saya lebih diberkati. Di situ saudara mengata, wah Tuhan luar biasa. Nah saudara, mulai sekarang apapun kesulitan yang saudara hadapi, satu persatu percaya Tuhan akan di depan saudara. Dan Tuhan yang akan membuka jalan dan bawa keluar dari kesulitan itu menjadi berkat. Nah saudara, di saat-saat ini jika saudara mengalami situasi yang sangat sulit ini, Tuhan Yesus juga berkata di dalam firman-Nya di Matius 6 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, Tuhan Yesus berkata, jangan kita khawatir. Yang penting saudara minta Tuhan, saudara selalu sehat, sukacita. Semuanya itu percaya ada rancangan Tuhan dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Bangsa Israel bisa keluar dari kesulitan, kita juga akan keluar dari kesulitan. Karena Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu pun Tuhan Yesus lakukan. Apa yang kesulitan dalam hidup ini? Kekekalan dan keselamatan Tuhan sudah jamin kepada saudara. Nikmati. Kesulitan itu menjadi berkat, bukan menjadi beban. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi ini. Mengajar kita, berpesan kepada kita untuk mengandalkan-Mu. Mata hati kita memandang kepada Engkau, tidak memandang kepada kesulitan dan masalah kita hadapi. Tuhanlah yang bisa membawa kita keluar dari kesulitan, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan sangat mencintai kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Apa kesulitan yang kita hadapi sekarang ini? Tuhan, apapun yang kita hadapi kesulitan ini, Tuhanlah yang akan membawa kita keluar dari kesulitan ini. Tuhan akan membawa kita melihat mujizat demi mujizat. Dan Tuhan akan membuka mata rohani kita, melihat kuasa Tuhan yang menyertai kita semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam saudara. Keluar dari masalah kesulitan. Ini akan terjadi jika mata kita memandang kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Kesulitan demi kesulitan yang saudara hadapi, begitu juga Tuhan akan keluarkan kita dari kesulitan demi kesulitan. Ingat, Tuhan sangat mengasihi kita. Ingat, kasih Tuhan begitu besar. Maka Tuhanlah yang akan berperang, dan Tuhanlah yang akan menyelesaikannya. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak bisa selesaikan dalam hidup ini. Bahkan keselamatan kita pun sudah Tuhan lakukan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.